Allah lalu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa dan menempatkan istri dan anaknya di dekat Baitullah. Berpisah jauh dari keluarga merupakan kesedihan tersendiri. Anak dan ibunya ditempatkan jauh darinya, maka kesedihan Ibrahim alaihissalam sangat manusiawi. Namun karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan selain menjalankannya. Terabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tiada tanamannya, di dekat rumahmu Baitullah yang disucikan. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Dalam penggalan kisah ini, kisah yang singkat ini yang diabadikan dalam Al-Quran, disampaikan langsung sang pemilik makhluk, sang pemilik semesta alam ini, untuk menjadi pelajaran kita saat ini, bahwa keturunan, anak dan juga pasangan, istri merupakan sesuatu yang kita harus siap setiap saat untuk berpisah darinya. Bahkan nyawa yang ada di kandung badan juga perlu kesiapan untuk setiap saat berpisah darinya. Ibrahim alaihissalam menjalani semua ini dengan keikhlasan, maka Allah memberinya derajat yang mulia kelak. Lembah yang tiada tanamannya itu kemudian bertransformasi menjadi kota Mekah saat ini. Semua umat Islam dari penjuru dunia datang dan selalu merindukan kunjungan ke kota ini. Dulunya padang yang gersang, tiada sumber makanan, keluarga yang dikasih ditinggalkan begitu saja, semua karena perintah Allah. Sebagai hamba, perintah itu hanya dijalankan. Tidak ada ruang untuk bertanya sama sekali. Ketika percaya sepenuhnya kepadanya, maka Allah akan memberikan limpahan keberkahan yang tiada disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kondisi seperti ini, datanglah perintah berikutnya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya, putra tunggal, putra harapan satu-satunya yang diharapkan menjadi penerus pelanjut risalah perjuangannya. Karena apa yang didapatkan melalui mimpi, maka berkali-kali Ibrahim alaihissalam berupaya mencari penjelasan dan sampai mendapatkan keyakinan bahwa itu semua benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu sang anak ketika disampaikan berita ini tidak membantah sedikit pun. Anak yang berbakti, anak yang soleh tak pernah ada sangka, hanya mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuh kepada apa yang disampaikan oleh seorang ayah. Begitulah perilaku anak yang soleh, hanya mendengarkan dan kemudian patuh terhadap perintah orang tua, apalagi kalau itu bersumber dari wahyu. Maka untuk sebuah perintah ayah kepada anak ketika bersumber dari Al-Quran, tidak ada kesempatan sama sekali untuk mengingkari apa yang diperintahkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lillahil hamd. Dialog ini terekam dengan gambaran tatkala beliau mengatakan kepada putranya Ismail alaihissalam, wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, maka kemukakanlah bagaimana pendapatmu. Dengan tegas, sopan dan penuh keyakinan kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam menampakkan bukti kesolehannya dengan mengatakan, A'udzubillahi sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Insyaallah ayah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Hikmah yang harus menjadi pelajaran dari peristiwa ini, dengan anak sekalipun kita tetap melakukan musyawarah ataupun dialog.
tidak dengan semena-mena langsung memaksakan kehendak. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana teknis mengelola rumah tangga secara khusus. Namun ini bisa saja digunakan secara luas, termasuk dalam urusan berbangsa dan bernegara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Umat Islam yang mapan imannya harus memiliki banyak inisiatif dan siap berkorban sebagaimana contoh yang telah diperagakan oleh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Pendidikan ini bila mana dilaksanakan secara tepat akan menjadi cerminan bagi masyarakat yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan, individu yang ditopang oleh ketakwaan, yang iman yang mapan, yang dibuktikan dengan kesediaan untuk mengorbankan sebagian hartanya demi kepentingan dirinya, demi kepentingan umat manusia pada khususnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.